Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fairuz Effendi. Saya siswi kelas 10 dari SMA Negeri 4 Babelan. Saya dari Kabupaten Bekasi. Kali ini kita akan membahas tentang pengertian dan fungsi HAM, Undang-Undang Dasar, dan pemahaman akhlak sebagai pondasi utama. Apa itu HAM? Dari sumber hukum online.com, hak asasi manusia adalah kristalisasi berbagai sistem nilai dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya. Jenis-jenis HAM yang diakui secara universal yaitu hak untuk bebas dari perbudakan, hak atas kesetaraan di mata hukum, hak memeluk agama, hak mendapat jaminan sosial, hak mendapat perlindungan, hak berpindah tempat, dan hak atas privasi. Contoh pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus dugaan penyiksaan yang menyebabkan korban meninggal dunia di Ketapang, Kalimantan Barat pada tanggal 24 Januari 2024 dan peristiwa 1965 sampai 1966. Mereka yang dituduh sebagai anggota komunis Indonesia atau PKI dan masih banyak lagi. Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai konstitusi tertulis melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, tepatnya sehari setelah pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Penyusun Undang-Undang Dasar 1945 berawal dari Jepang yang tidak menepati janji untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Saat kedudukan Jepang semakin terancam oleh sekutu, Undang-Undang Dasar 1945 pun segera dirancang untuk guna kedaulatan negara Republik Indonesia. Ada apa aja sih di struktur Undang-Undang Dasar? Struktur Undang-Undang Dasar meliputi pembukaan yang terdiri dari 4 alinea, batang tubuh yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal atau 65 ayat aturan utama, 4 pasal aturan peralihan. Sikap kita terhadap Undang-Undang Dasar sebagai bentuk kita menghormati Undang-Undang Dasar adalah sanggup melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan banyak dan negara, menyadari kedudukannya sebagai warga negara yang baik, menyadari kedudukan yang sama dalam hukum, politik, sosial, budaya, dan ekonomi, siap sedia membela negara sesuai dengan undang-undang. Dan terakhir, ada sejarah dan wawasan organisasi Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdirinya forum ini berawal dari kekhawatiran guru PPKN Seman 27 Bandung, Ida Suciati Mandirisari, terhadap perilaku pelajar yang makin menyimpang dari norma. Kekhawatiran tersebut menjadi langkah awal berdirinya Forum Pelajar Sadar Hukum Hak Asasi Manusia dan menjadi solusi meminimalisir penyimpangan norma di kalangan pelajar. Kemudian ia membentuk kelompok pecinta PPKN yang didukung oleh siswa Seman 27 Bandung pada waktu itu. Kelompok inilah yang menjadi cita bakal Forum Pelajar Sadar Hukum. Visi Forum Pelajar Sadar Hukum Hak Asasi Manusia adalah membentuk pemuda generasi pelurus karakter berakhlakul karimah yang sadar hukum dan hak asasi manusia menuju Jabar juara, jujur, unggul, adicita, ramah, dan amanah. Misi untuk mewujudkan visi tersebut maka dijabarkan dalam 5 misi yang meliputi jujur dan berintegritas berkepribadian Pancasila, unggul dalam prestasi, terampil dan tangkas menjadi pribadi tangguh, adicita cinta tanah air, berwawasan bernegara menjadi garda pelindung NKRI. Adicita tanah air, berwawasan bernegara menjadi garda pelindung NKRI, ramah dan berkarakter, kerja ikhlas, cerdas dan tuntas, dan yang terakhir, amanah dalam bertugas bertanggung jawab dan menjadi pelopor kesadaran hukum.
Tujuan dibentuknya Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian para pemuda terhadap hukum dan tidak menganggap ringan akan hak asasi manusia. Struktur organisasi Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah pembina, pengurus harian, pengarah, ketua, wakil ketua 1, wakil ketua 2, bendahara, dan sekretaris. Program kerja Forum Pelajar Sadar Hukum Hak Asasi Manusia yaitu pendidikan, pelatihan, dan evaluasi, organisasi dan hukum, penelitian dan pengembangan, pembinaan pendidikan karakter, mental, dan spiritual, dan informasi dan komunikasi. Kita dapat berpartisipasi dalam memperjuangkan hak asasi manusia dengan tidak mentolerir setiap pelanggaran HAM yang terjadi, melaporkan terjadinya pelanggaran HAM kepada Komnas HAM atau lembaga yang berwenang, dan melakukan penelitian atau menyebarluaskan informasi mengenai hak asasi manusia baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan Komnas HAM. Sekian dari penjelasan saya tadi, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.